Salam mahasiswa. Hai sahabat mahasiswa, selamat datang di channel ini bersama aku, Tommy. Dalam video kali ini, gue mau membahas dan men-sharingkan sedikit seputar trias politika yang ada di kalangan organisasi kemahasiswaan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita melihat kembali asal mula dari trias politika itu sendiri. Istilah trias politika sendiri berasal dari bahasa Yunani. Hal ini dimulai dari kata tri yang memiliki arti tiga, kemudian ada kata as yang bermakna poros atau pusat, dan selanjutnya kata politika diartikan sebagai kekuasaan. Maka dalam hal ini trias politika dapat didefinisikan sebagai sebuah ide atau sebuah ajaran yang memiliki anggapan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara perlu dipisahkan menjadi tiga bagian, di mana saat ini bagian tersebut dikenal dengan sebutan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun maksud dan tujuan kenapa sistem pemerintahan ini perlu dibagi menjadi tiga bagian, yakni tidak lepas dari upaya untuk mencegah kekuasaan yang absolut, seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari trias politika, maka selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih menarik tentang trias politika, tapi dari kacamata organisasi kemahasiswaan, yang mana tentu sangat erat dengan kaitannya sistem student government. Oke, nah kemudian saat ini kita muncul ya berbagai macam pertanyaan nih, terutama pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan trias politika dari kacamata student government. Nah, yang pertama mungkin kita bertanya, apakah konsep trias politika ini ketika dijalankan di dalam sistem student government mampu masih eksis di era serba modern seperti ini? Kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya supaya sistem student government tetap dapat dijalankan dari waktu ke waktu? Ya, untuk menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, apakah masih eksis atau tidak? Tentu jawabannya adalah masih eksis. Kenapa? Hal ini kita perlu merefleksikan kembali bahwasanya dengan hadirnya suatu lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan tentu adalah langkah-langkah ya atau upaya-upaya dari mahasiswa sendiri untuk mampu meningkatkan skill, kreativitas, bahkan inovasi mereka yang mereka miliki diterapkan ke dalam berbagai macam aktivitas, kegiatan, bahkan juga program kerja, sehingga kita bisa melihat dengan pembagian tadi konsep trias politika tentu sangat mendukung dan mensupport mahasiswa dalam menerapkan apa yang telah dipelajarinya baik di dalam bangku perkuliahan maupun dalam lingkungannya, sehingga bisa diimplementasikan ke dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Contoh halnya ketika teman-teman dari fakultas hukum mungkin seperti itu ya, ketika mereka sudah banyak belajar pengetahuan terkait dengan dasar-dasar regulasi dan aturan, hal ini juga sangat mendukung bagi mereka teman untuk memasuki dunia yudikatif misalkan, ataupun di dunia legislatif, sehingga ketika mereka membuat suatu regulasi, mereka sudah tahu apa yang akan dibuatnya dan bagaimana cara pembuatannya. Hal ini bisa menjadi langkah pertama untuk mencoba pengembangan skill ya, maupun mengasah pengetahuan menjadi suatu hal yang dapat diterapkan gitu ya. Jadi tentu hal itu juga tidak berlaku hanya bagi teman-teman di fakultas hukum maupun di fakultas-fakultas yang lainnya. Saya rasa seperti itu, karena kita bisa melihat juga berbagai macam skill yang bisa kita kembangkan gitu ya, baik itu dari skill teamwork ya, kerjasama,
terus perbaikan kolaborasi terkait dengan public speaking, terkait dengan hubungan masyarakat, terus bahkan dalam melaksanakan program-program tersebut sebenarnya kita juga sedang menjalankan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi seperti itu, sehingga banyak sekali aspek-aspek yang berkaitan dengan masih pendidikan maupun berkaitan dengan pengembangan mahasiswa, potensi dan skill mahasiswa itu bisa dijalankan bahkan dengan penerapan konsep cerdas politika di masing-masing lini organisasi yang ada di sistem student government. Baik, mungkin kita akan bahas pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Jadi di mana tadi dipertanyakan seputar caranya ya supaya sistem student government ini tuh bisa dapat tetap dijalankan gitu ya. Nah, tentu setiap kampus memiliki berbagai macam pendekatan untuk melakukan hal-hal yang dipandang supaya dapat menjalankan sistem roda organisasi. Namun secara dasarnya kita pahami bahwa sebenarnya perlu adanya sistem, salah satunya kaderisasi, yang kemudian juga berkaitan dengan sistem regenerasi. Setelah itu juga tentu juga ada konteks pembekalan atau mentoring ya, maupun coaching gitu, supaya ketika nantinya hal-hal dasar ini sudah dapat dipenuhi, maka organisasi itu tidak akan lagi namanya mengalami krisis generasi ataupun hilangnya atau ada gapnya antara organisasi tahun sebelumnya maupun dengan tahun yang akan datang, sehingga sangat dibutuhkan ya peran-peran daripada pejabat-pejabat organisasi itu membuat suatu program yang salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan generasi baru untuk dapat mengetahui, lebih mengenal, bahkan memahami peran-peran dari masing-masing organisasi tersebut yang nantinya mungkin akan dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Terus juga penting banget ada konteks regenerasi, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan konteks kepemimpinan ya, seperti itu. Tadi di pertanyaan pertama mungkin kita bisa belajar juga salah satu skillnya adalah yang dapat kita kembangkan adalah kepemimpinan. Nah, mungkin kepemimpinan ini juga perlu kita sadari, perlu adanya regenerasi, karena kan dikatakan ya, seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin yang baru, seperti itu. Sehingga perlu ada pendekatan lebih intens, entah itu nanti dengan secara personal maupun secara kelembagaan gitu ya, melalui metode mungkin ada pembekalan atau adanya program-program yang lebih kepada pendalaman seperti itu, sehingga hal ini juga dipandang bisa jadi salah satu langkah strategis. Bahkan setelah organisasi yang baru terpilih atau dalam arti kepengurusan baru sudah terbentuk, maka masih perlu juga gitu ya peran-peran dari kepengurusan sebelumnya, dalam arti memberikan beberapa arahan, bahkan juga sampai dalam konteks mentoring, supaya apa, hal-hal yang mungkin saja belum diselesaikan di zaman sebelumnya atau yang sebenarnya akan dijalankan di masa yang akan datang benar-benar dapat ditangkap oleh generasi baru, dan hal itu dapat dijalankan di kepengurusan yang baru. Baik, sebagai penutup kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwasanya sistem daripada student government yang menjalankan trias politika ternyata memiliki dampak yang baik dan positif ya dalam pengembangan potensi maupun skill mahasiswa, sehingga hal ini tentu dipandang kita sebagai generasi mahasiswa yang masih aktif di dalam dunia perkuliahan perlu untuk terus memberikan sumbangsi, bahkan turut melestarikan dari perkembangan-perkembangan di organisasi, sehingga dampak yang diberikan tidak hanya berlaku buat kita, tapi juga buat generasi baru yang akan datang seperti itu. Sehingga maupun pergantian zaman seperti apapun, dengan adanya organisasi kemahasiswaan itu mampu membuat mahasiswa semakin menjadi mahasiswa yang bijaksana, adaptif, solutif, bahkan juga yang menjadi pelopor-pelopor penggerak masa depan bagi bangsa maupun negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Akhir kata, salam mahasiswa.